السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Ini lampu ini di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? InsyaAllah sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada suatu amalan yang kalau diamalkan dengan sungguh-sungguh, insyaallah bisa keluar dari segala macam kesulitan. Dan amalan itu adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim, mengakui diri telah berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ini saya lagi buka kitabnya. Itu ada di surah surat Al-Anbiya. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, beliau membaca itu. Surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dan Nabi Yunus ketika pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dengan kaumnya, karena kaumnya waktu itu diperingatin 3 hari lagi mau turun azab dari Allah kalau mereka tidak segera bertauhid kepada Allah. Tapi saat itu kaumnya menolak. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berinisiatif untuk pergi meninggalkan kaumnya. Fadhanna an lan naqdira alaih, kata Allah. Dia menyangka kami tidak memberikan kesulitan kepadanya. Artinya perjalanan itu. Nah, pada saat itu kan kalau di ayat yang lain diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. Saat itu kan beliau jalan berangkat hingga naik di suatu kapal yang sudah penuh isinya. Kemudian di tengah perjalanan terjadi ombak besar, harus ada pengurangan beban. Barang semua sudah dibuang, ternyata perlu pengurangan lagi. Akhirnya diundi, Nabi Yunus yang kalah dalam undian itu. Sampai Nabi Yunus diceburkan di laut. Allah perintahkan ikan besar untuk menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Ada perintah Allah sama ikan itu.
jangan kau hancurkan daging dan tulangnya. Bawa Yunus ke dasar laut. Makanya di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanada fidh dhulumat. Nabi Yunus memohon-mohon kepada Allah fidh dhulumat. Adz-dhulumat artinya gelap yang sangat gelap, jamak muannas salim ya. Ujungnya alif dan ta ini. Adz-dhulumat. 3 kegelapan dialami oleh Nabi Yunus. Ada berapa kegelapan? 3. 1, gelapnya malam. Waktu itu perjalanannya malam. 2, gelapnya dalam perut ikan. 3, gelap di dasar lautan. Fanada fidh dhulumat. Nah ini kita itu kesulitan yang kita hadapi nggak ada apa-apanya sama kesulitan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ujian yang kita hadapi nggak ada apa-apanya sama ujian para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada apa ya kita kayak orang putus asa, ngeluh sama banyak manusia. Bisa bikin apa dia manusia? Nggak bisa bikin apa-apa. Minta sama Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah ucapan Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku benar-benar menzalimi diriku sendiri ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Allah suka sama hamba-hamba yang suka ngaku salah. Nah, sekalipun kita belajar istiqamah, belajar baik, tapi jangan merasa diri sudah baik. Merasa diri kurang, merasa diri banyak salah. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Ayat selanjutnya itu. 88 surah Al-Anbiya. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan bagi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, wa najjaynahu minal gham. Wa najjaynahu minal ghammi, kami keluarkan Nabi Yunus dari kesulitannya, dari kesedihannya, dari keluar dari perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Beginilah kata Allah cara kami membebaskan orang-orang beriman dari kesulitannya. Ada banyak orang terperangkap di rumah aja, di kampungnya aja, mau bebas, mau senang lagi, mau bahagia lagi. Doa Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut ikan loh, nggak bisa keluar waktu itu. Siapapun nggak bisa keluarin Nabi Yunus, apalagi zaman dulu. Nggak ada penyelam, nggak ada apa, nggak ada alat-alat kan. Orang juga nggak tahu Nabi Yunus ada di mana kan. Ya, ayo baca sama-sama. La ilaha illa anta. Semua. Ayo di sini Bagas ini ngomong. La ilaha illa anta. Ayo. Semua ngikutin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau antum lagi kesulitan, antum baca itu. Baca itu. Berulang-ulang sampai meyakini doa antum didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada manfaatnya. Tapi di antara banyak guru-guru saya mengajarkan baca setelah salat witir ini kalimat 40 kali.
baca setelah sholat witir zikir ini sekurang-kurangnya 40 kali. Tapi di depannya itu menggunakan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayo sama-sama. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau bisa antum baca itu, antum tahu maknanya. Ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang maha tegak, maha berdiri sendiri, tidak butuh makhluk. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Qalbu menerjemahkan. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri ya Allah. Sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri ya Allah. Ingetin dosa-dosa kita. Baca 40 kali setelah salat witir. Nanti kalau di saat-saat diperluin, baca itu, insya Allah kesulitan yang antum hadapi segera hilang. Yakinlah. Karena ini yang udah menyatakan, yang udah janji. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala maha benar. Kata Allah, ini kalimat, inilah yang kami kabulkan permohonan Yunus. Kami keluarkan dia dari kesedihan dan kesulitannya. Beginilah cara kami membebaskan orang-orang beriman dari kesulitan. Insya Allah manfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kata Nabi SAW sebagaimana riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, da'watu Dhinnuni idh huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Engkau maha suci ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, aku banyak dosa ya Allah. Fa innahu, ini kata Nabi, fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Maka sesungguhnya tidaklah berdoa dengan menggunakan doa tadi yang disebut dengan tasbih Nabi Yunus itu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan menggunakan kalimat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan sesuatu pun kecuali pasti diijabah baginya. Ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah jamin, ente doa pakai ini diijabah ente sama Allah. Asik ya. Paling enak kita nyari petunjuk di Quran, di hadis.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang saya sampaikan manfaat ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan enggak? Ada pertanyaan-pertanyaan? Fadhalu. Kalau saya bisa bantu jawab, insyaallah saya jawab. Kalau nggak bisa saya lewatin. Wallahu a'lam bishawab. Karena nggak boleh juga pertanyaan paksa yang dijawab, nanti kalau salah gimana, ribet urusannya. Ya. Banyak yang bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahiyya ahli jannah. Ucapan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Tolong doakan saya menjadi lelaki yang takut kepada Allah dan mencintai Nabi dan Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu antum sudah punya rasa takut sama Allah. Makanya minta doa itu ya. Biasanya orang doa mintanya urusan duniawi. Ini minta doain takut sama Allah. Hebat. Ada gini. Salah satu azab dari Allah buat mereka yang tidak takut sama Allah, tahu nggak? Dia dibuat takut urusan dunianya. Takut penyakit, takut itu pada berlebihan. Itu karena hukumannya dari kurang takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendoakan saya kebaikan di sini, alhamdulillah, Allahumma amin. Dan antum insyaallah juga mendapatkan sebagaimana doa kebaikan antum untuk ana. Ada beberapa pertanyaan fikih sudah banyak dijawab oleh para masyayikh, para guru-guru ya. Assalamualaikum Syekh, doa bayar hutang, ijazahnya Syekh. Doa bayar hutang ya. Oke. Yang pertama niat. Niat mau bayar. Iya, kadang-kadang terus ini bukan bercanda ini ya. Anak ketawa aja karena lucu ya kan. Lucu karena banyak orang minta amalan buat bayar utang tapi dianya belum niat. Orang kalau udah niat mau bayar utang, niat loh ya. Niat sama angan-angan beda. Niat sama angan-angan beda. Kalau angan pengen anak dibayar utang, pengen niat gitu aja, tapi kalau niat itu dia ngumpulin, dia sisihkan. Ada fulus, dia nggak royal untuk kebutuhan dirinya, dia nggak berlebihan. Udah dia tahan dulu tuh beli barang apa selama masih dia tahan dulu, jangan ganti handphone dulu. Ini mau bayar utang malah nambah utang lagi. Oh no, ada yang seperti ini enggak? Sopo iku? Orang punya utang kok ngambil handphone baru. Ngutang lagi. Jadi kita kalau pengen cepat bayar utang, ya, kitanya niat mau bayar utang. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita terlepas dari hutang kepada makhluk. Terutama hindari hutang-hutang yang ada ribanya. Karena itu susah nanti keluarnya. Minta banyak sama Allah, banyak zikir orang sekarang, ya Allah ya Karim, termasuk diri saya nih. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Kita nih pada jarang ibadahnya, pada kurang ibadahnya. Kita bangun malam ya, mulai sekarang nih kita nih. Mulai bangun malam ya, mulai di malam ya insyaallah ya. Panjang umur sehat walafiat, bangun malam nangis sama Allah. Ente minta sama Allah nangis. Ya Allah, mohon ya Allah ampunan, minta rahmat, minta keluar dari kesulitan. Ada saya kenal tukang jahit. Ini buat kita semua. Saya kenal ada tukang jahit. Tukang jahit ini bukan tukang jahit yang kelas, bukan, yang biasa yang di kampung. Anaknya sarjana semua. Saya tanya sama beliau, emang cukup Pak
dari penghasilan bapak cuma ngejahit begini, jahitan biasa orang kampung. Dia bilang apa? Ya kalau dari jahitan nggak cukup. Yang bikin bapak cukup apa? Saya minta sama Allah, katanya. Luar biasa. Saya minta sama Allah aja. Jadi beliau ini, si bapak ini, beliau datang ke masjid sebelum subuh. Amalannya. Sebelum azan subuh udah ke masjid ya. Tahajud, nangis minta sama Allah. Alhamdulillah semua anaknya bisa jadi sarjana dan bermanfaat dan bakti semua. Jadi kalau mau bayar utang, yang pertama niat bayar utang. Kenapa? Karena udah ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya pernah baca, tapi mohon maaf saya lupa teksnya, tapi maknanya saya ingat. Siapapun hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah punya niat mau bayar hutang, mau benar-benar bayar hutang, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Mudah-mudahan kebayar hutang antum. Ya, jadi niat bayar. Jangan berlebihan dulu untuk kebutuhan kita. Kita tabungin, begitu ada duit bayar. Jangan mikir nanti, wah ini kalau bayar nanti duit ke depan gimana? Bayar dulu. Utang tuh wajib. Takut meninggal belum bayar utang, nanti nyusahin buat alam kubur dan akhirat. Dan usahakan kalau ngutang dengan siapapun dicatat ada saksinya. Karena kalau salah seorang di antara kita ada yang wafat, nanti siapa yang jadi saksi di antara buat ahli waris? Nah, minimal dicatat. Kasih tahu istrinya, nih, saya hutang sama fulan nih, saya hutang sama fulan. Yang ini udah saya bayar, yang ini belum. Kasih tahu. Kita nggak tahu yang meninggal duluan siapa. Orang suka ngeremehin tuh kayak begitu gitu tuh. Jangan. Nah, niat mau bayar hutang, doa bangun tengah malam. Udah gitu aja udah, doa bahasa Indonesia. Sama tadi zikirnya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kesusahan hilang. Ustadz, kalau diamalkan selain setelah witir bolehkah? Maksudnya saat bekerja dan waktu senggang. Boleh. Itu bebas itu. Mau kapan waktu aja, itu zikrullah. Bahkan wanita-wanita yang sedang haid itu bisa mengamalkan, nggak masalah. Yang nggak boleh kan membaca Al-Quran, ya nggak boleh. Wanita kalau lagi haid nggak boleh baca Al-Quran. Tapi kalau amalan wirid boleh. Yang penting kalau pengen dirafatkan, disuarakan, harus di tempat-tempat yang baik. Nggak bisa di dalam kamar mandi atau di tempat-tempat yang tidak terhormat. Kalau misalnya di dalam kamar mandi, di tempat-tempat yang tidak terhormat, berzikir kepada Allah pakai qalbu, tidak diucapkan. Nah. Saya doakan saya agar Allah dan Rasulullah cinta kepada saya. Allah dan Rasulnya itu sangat cinta sama kita. Makanya kita dipilih jadi orang yang beriman kepadanya. Kalau pengen tambah dicintai Allah, cintailah Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Udah ada ayatnya dari Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Jangan remehkan sunnah. Amalkan sunnah-sunnahnya Nabi sebisa kita. Amalkan ajarannya Rasulullah SAW. Allah cinta kepadamu, Allah ampunin dosa-dosamu. Saya kalau sudah dicatat, namun dia ingatnya udah bayar, padahal belum bayar, gimana tuh saya? Maksudnya gimana nih? Utang ya? Misalnya udah dicatat, orang utang sama kita, kita udah catat. Namun dia ingatnya udah bayar. Oh, si orang yang utang sama kita sudah bayar gitu ngomongnya, padahal belum bayar. Ya ingetin belum bayar. Bukti pembayarannya mana? Makanya pakai bukti.
Suruh pakai catatan kan sama Quran gitu. Waktu ngutang pakai pembuktian, waktu bayar pakai saksi lagi. Gitu. Apalagi sekarang orang kalau duit-duit besar kan biasa pakai transfer gitu kan. Kan ada buktinya. Ya kalau dia masih ngotot juga, kita ingetin dia ngotot juga, ikhlasin aja dah. Jadi sedekah buat kita. Manfaat buat kita. Nggak mudarat kok. Nanti Allah ganti sama yang lain. Saya kalau orang punya utang sama kita, terus kita mau ikhlasin gimana sih? Wah itu sebaik-baik sedekah itu. Karena kadang kalau saya nggak ada uang, saya ingat itu lagi. Nggak usah diingetin. Amal yang udah kita lepas, kita lupain. Dulu guru ana, Al-Habib Umar bin Hafid nanya sama muridnya. Bukan nanya pengen tahu ya, maksudnya pengen ngasih ilmu nih waktu itu beliau. Tahukah kalian, apakah ciri amal kita diterima oleh Allah? Muridnya nggak ada yang jawab. Karena ini guru bertanya itu maksudnya supaya mengundang perhatian. Dijawab sama Habibana Umar bin Hafid, ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah, kalian sudah melupakannya. Berarti udah disetor. Duit kalau masih kita pegang di dompet kita masih bisa kita hitung. Kalau udah kita keluarin, coba suruh hitung duit kemarin. Bisa? Yang udah keluar habis. Susah. Berarti udah kita setor. Ya. Lupakan amal baik, ingat amal buruk. Katanya begitu kan. Ingat amal buruk maksudnya untuk introspeksi diri menjadi yang lebih baik. Afwan Syekh. Sebaiknya sholat witir itu dilaksanakan sebelum tidur atau selesai sholat tahajud. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Dulu ada dua sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Yang satu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang satu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa sholat witir sebelum tidur. Sedangkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu salat witirnya setelah salat tahajud. Kemudian ketika keduanya dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Kenapa engkau menjadikan witir sebelum tidurmu ya Abu Bakar?" Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir tidak bangun malam." Ya kan, bisa karena kematian atau karena lainnya. Jadi aku sudah sholat witir. Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasulullah, aku yakin aku bisa bangun malam. Makanya aku jadikan witir setelah tahajudku." Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar menjawab dengan kehati-hatian, Umar bin Khattab menjawab dengan keimanan, keyakinan. Ya karena iman juga Sayyidina Abu Bakar, makanya hati-hati. Takut gak bangun malam. Takut gak sempat sholat witir. Nah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, mohon maaf atas segala kehilafan ya. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Atau saya anggap sudah ada jawaban banyak dari beberapa ustadz lainnya. Atau saya meragukan jawabannya sehingga saya tidak bisa memaksakan. Barakallahu fik. Mohon maaf atas segala kehilafan. Doain ya, saling doa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Subhanaka. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li awladina wa li masyayikhina. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها
ومن الآخرة نعيمها. اللهم يا عدتنا عند شدتنا ويا غوثنا عند كربتنا واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ingatkan jamaah sahabat-sahabat tercinta bahwa malam ini malam Jumat dan amalan yang paling afdal di malam dan hari Jumat adalah diantaranya memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang menyibukkan urusan dunia antara waktu maghrib sampai isya, khususnya di malam Jumat. Perbanyaklah baca surat-surat pilihan, mau baca Al-Kahfi atau baca surah Yasin, kemudian doakan almarhum almarhumah, dan perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.